Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Devira. Saya dari Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi penerbangan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Asuransi. Di slide pertama dijelaskan bahwa kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi biasa disebut dengan istilah asuransi dan verzekering atau pertanggungan. Di slide kedua dijelaskan, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa awak pesawat udara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan layak. Salah satunya dengan memberikan asuransi terhadap awak pesawat udaranya apabila terjadi sebuah kecelakaan pesawat. Karena yang terpenting di dalam sebuah pengoperasian pesawat udara adalah keselamatan, baik keselamatan penumpang ataupun oleh perusahaan penerbangan. Diasuransikannya awak pesawat udara oleh perusahaan penerbangan atau badan hukum juga merupakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Pasal 62 Ayat 1 huruf B, yakni setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan personil pesawat udara yang dioperasikan. Lalu di slide ketiga ada identifikasi masalah dari asuransi penerbangan. Yang pertama, bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat yang mengalami kecelakaan pesawat udara. Dan yang kedua, bagaimana peran asuransi dalam penyelesaian santunan atas awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara. Kemudian di sini dijelaskan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246 menyebutkan, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Di slide kelima, di situ dijelaskan prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada proximate cause, yang kedua insurable interest, yang ketiga utmost good faith, yang keempat indemnity, yang kelima contribution, dan yang keenam subrogation. Di slide ke-6 ada 3 tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Yang pertama, kerugian harus disebabkan oleh suatu kecelakaan. Kedua, kecelakaan tersebut harus ada hubungannya dengan pengangkutan udara. Dan yang ketiga, kecelakaan tersebut terjadi dalam pesawat udara atau selama awak pesawat udara melakukan kegiatan embarkasi atau disembarkasi. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan. Di sini bisa dilihat siapa saja yang wajib diasuransikan. Adanya tanggung jawab kerugian pihak kedua, ada tanggung jawab kerugian pihak ketiga, pesawat udara yang dioperasikan, personil pesawat udara yang dioperasikan, dan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Di slide ke-8 dijelaskan, tanggung jawab kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan asuransi kepada awak pesawat udaranya, dan awak pesawat udara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan berupa asuransi apabila terjadi kerugian selama pengoperasian pesawat udara. Hak dan kewajiban tersebut muncul karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan dengan awak pesawat udara sebagai pekerja dari perusahaan penerbangan tersebut. Jenis asuransi yang diberikan kepada awak pesawat udara ditentukan oleh polis.
Polis di sini sebagai alat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam polis disebutkan dengan tegas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak yang dimiliki masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian. Jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan penerbangan melalui perusahaan asuransi kepada awak pesawat udaranya bukan merupakan jenis asuransi wajib, melainkan asuransi komersial. Asuransi komersial pada umumnya diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalam perjanjian asuransi komersial ini, besar premi, besar ganti kerugian, didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis. Asuransi komersial dapat merupakan asuransi jumlah, yakni penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Atau dapat merupakan asuransi kerugian, yakni ganti kerugian yang diberikan seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Di sini dijelaskan tentang peran asuransi terhadap awak pesawat udara atas terjadinya kecelakaan pesawat udara sebagai pemberi jaminan atas keselamatan awak pesawat udara pada saat pengoperasian pesawat udara. Perusahaan penerbangan juga memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan awak pesawat udara. Awak pesawat udara merupakan aset perusahaan penerbangan yang sangat mahal karena awak pesawat udara memerlukan pendidikan yang lama dan biaya yang tinggi. Resiko kehilangan awak pesawat udara akan sangat berpengaruh terhadap produksi perusahaan penerbangan yang terkadang dirasakan sangat berat dibandingkan dengan kehilangan pesawat udara. Hak awak pesawat udara adalah untuk mendapatkan jaminan berupa asuransi, jaminan atas risiko yang diakibatkan oleh peristiwa terhadap awak pesawat udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatur mengenai asuransi bagi awak pesawat udara. Awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, atau cacat tetap berhak mendapatkan santunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 62 ayat 1 huruf B, yakni setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan pesawat udara yang dioperasikan, personil pesawat udara yang dioperasikan, tanggung jawab kerugian pihak kedua, tanggung jawab kerugian pihak ketiga, kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Pada slide ini ada pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, menegaskan bahwa perusahaan penerbangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh awak pesawat udara dengan memberikan asuransi kepada awak pesawat udara. Hal tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Oleh sebab itu, maka pemberian santunan atau ganti kerugian yang diberikan melalui asuransi kepada awak pesawat udara tersebut memberikan peran yang cukup besar terhadap kerugian yang dialami oleh awak pesawat udara atau keluarga awak pesawat udara itu sendiri. Di slide ke-13 dijelaskan tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara merupakan tanggung jawab kontraktual. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan kontraktual yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yakni perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara. Adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan dengan awak pesawat udara sebagai pekerja dari perusahaan penerbangan tersebut menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara. Perusahaan penerbangan memiliki kewajiban untuk memberikan asuransi kepada awak pesawat udaranya, dan awak pesawat udara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan berupa asuransi apabila terjadi kerugian selama pengoperasian pesawat udara. Dan di slide yang terakhir dijelaskan asuransi dalam penyelesaian santunan terhadap awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, atau cacat tetap atas terjadinya kecelakaan pesawat udara memiliki peranan yang sangat besar, yaitu sebagai pemberi jaminan atas keselamatan dari awak pesawat udara pada saat menjalankan tugasnya di dalam pesawat udara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 62 Ayat 1 huruf B, telah menegaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan personil pesawat udara yang dioperasikan. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Dengan demikian, awak pesawat udara merasa memiliki jaminan apabila resiko yang dihadapi menjadi kenyataan. Sekian penjelasan dari saya tentang asuransi penerbangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.